Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hajah Fatimah Husbah. Saya adalah pengelola LKP Lurung di Makassar, Sulawesi Selatan. Manfaatnya mengikuti program PKK ini, peserta didik akan memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang perawatan rambut dan menata rambut yang dibutuhkan oleh dunia kerja, serta memiliki sikap dan etika dalam mengembangkan etika jabatan di dunia kerja dan kecantikan. Selain itu, keterampilan ini akan jadi sumber penghasilan yang pada akhirnya akan menambah income pendapatan dalam rumah tangga. Selain itu, peserta didik mampu mengembangkan potensi diri hingga mampu menjadi manusia yang terampil, cerdas, dan bertanggung jawab terhadap diri dan profesinya. Dalam pelaksanaan program ini, saya akan memberikan penjelasan bahan dan alat dalam mencuci rambut. Alat dan bahan untuk mencucian rambut terdiri dari handuk dan cap cuci. Guna dari handuk yaitu untuk melindungi konsumen atau pelanggan dari percikan air. Demikian pula dengan cap cuci untuk melindungi badan dari percikan air. Bahan kosmetika yang kami gunakan untuk pencucian rambut yaitu shampoo. Ada 3 macam shampoo yang kami gunakan untuk rambut yang normal, dan untuk rambut yang kering, dan rambut untuk yang berminyak. Kegunaan shampoo yaitu membersihkan kotoran yang ada menempel di kulit kepala dan batang rambut. Alat yang digunakan untuk mencuci rambut adalah jepit gigi, sisir garpu, dan sisir penghalus. Guna dari penjepit rambut ini untuk menjepit rambut, sisir garpu untuk meluruskan rambut yang kusut, sisir penghalus untuk menghaluskan rambut dari sisa-sisa debu atau sisa-sisa hairspray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi pencucian rambut. Sebelum kita mencuci rambut, kita akan mendiagnosa dulu rambut pelanggan kita. Setelah kita mendiagnosa, kita bisa memulai memasangkan handuk. Pasangkan handuk, kemudian setelah itu kita sisir dulu rambut pelanggan kita dengan memakai sisir garpu agar yang kusut menjadi lurus. Kita sisir dulu dari bawah, ke atas. Setelah semua selesai, kita bisa memakai lagi sisir penghalus. Sisir penghalus tujuannya untuk membuang sisa-sisa debu dan sisa-sisa hairspray dari rambut pelanggan kita. Setelah selesai semuanya, kita bisa memasangkan cap untuk pencucian rambut agar pelanggan tidak terpercik air. Kita ikat. Kita pasangkan lagi handuk yang kedua. Oke, setelah semuanya selesai, kita antar pelanggan kita ke tempat cuci rambutnya. Sebelum melakukan pencucian rambut, kita melakukan pembasahan ke seluruh rambut dengan berhati-hati agar air ini tidak terkena kepada pelanggan kita. Setelah rambut semua terkena air, kita menggunakan shampoo atau kosmetika yang dicampur dengan 3/4 air dengan cara meratakan ke seluruh rambut. Setelah merata sampo ke rambut, kita melakukan gerakan yang pertama mengusap atau exercise. Ke seluruh rambut. Dengan menggunakan telapak tangan dan telapak jari. Jangan sampai kita menggunakan kuku karena menyebabkan pelanggan kita akan terluka.
Gerakan kedua, kita menggunakan vibras atau ke seluruh kepala. Gerakan ketiga yaitu gerakan memijat atau facial. Setelah semua gerakan dari awal, kita memasuki pembilasan sampai busa pada rambut habis atau bersih. Dengan berhati-hati. Sambil dicuci, kita sambil mengusap rambut pelanggan, guna untuk menghilangkan busa-busa di rambut pelanggan. Setelah rambut bersih dari sampo, kita memasuki pengeringan dengan handuk. Bersihkan telapak telinga sampai ke belakang kepala. Dengan cara meremas-remas rambut pelanggan. Setelah itu, handuk yang berada di bahu pelanggan kita tarik ke atas guna air yang berada di batang rambut ini tidak menetes ke badan pelanggan. Alat yang digunakan untuk proses kerimbat yaitu ada handuk, bandana, dan kembeng. Guna dari bandana yaitu menahan air dari penguapan atau alat steamer, dan guna kembeng yaitu mempermudah dalam pengerutan badan. Lanjut, sisir ekor, jepit gigi, wadah untuk penyimpanan krim kolesterol atau krim kerimbat, wadah untuk buat krim masas, dan steamer atau alat penguapan. Steamer berguna agar krim kerimbat bisa menyerap atau dapat menyerap ke kulit kepala pelanggan. Dan bahan yang digunakan untuk proses kerimbat yaitu ada krim kolesterol dan krim oil atau masas. Guna dari krim kolesterol yaitu menutrisi kulit kepala pelanggan, dan guna dari krim masas yaitu membantu dalam pengurutan badan. Baiklah, sekarang kita memasuki dalam materi kerimbat. Sebelum saya memulai kerimbat, saya ingin memparting atau membagi rambut pelanggan menjadi 4 bagian. Baiklah, setelah kita parting 4, saya akan mengaplikasikan krim kolesterol ke kulit kepala pelanggan dengan step by step.
dengan dilakukan dengan step by step, dengan kita melakukan dengan merata, step by step dengan merata. Setelah merata di kulit kepala pelanggan, kita melakukan pengurutan pertama, yaitu melakukan vibras, yaitu di bagian pertumbuhan rambut melakukan 3 sampai 5 kali gerakan. Yang kedua, melakukan pengusapan ke seluruh kepala pelanggan. Melakukan berulang 3 sampai 5 kali gerakan. Terus gerakan bergetar atau vibras. Selanjutnya gerakan rotasi atau memutar, berada di atas telinga pelanggan, mengulang gerakan dengan 3 sampai 5 kali. Lanjut gerakan terakhir, gerakan menggosok dan menekan. Lakukan sebanyak 3 kali sampai 5 kali. Selanjutnya kita rapikan rambut pelanggan dan dijepit dengan jepit gigi. Kita lanjut memberi krim massage ke badan pelanggan, punggung dengan secara merata. Setelah itu kita memijat atau petrisex dengan cara memutar dan mengusap dengan bergantian. Kita mengulangi 4 sampai 5 kali gerakan. Lanjut gerakan kedua, menekan tulang punggung pelanggan. Kita ulangi sampai 4 sampai 5 kali gerakan. Selanjutnya menggunakan telapak atau belakang tangan menepuk atau tepuk step. Kita mengulang sampai 4 dan 5 kali gerakan. Selanjutnya menggunakan bandana guna untuk menahan tetesan air atau penguapan dalam steamer. Guna steamer agar penyerapan bisa atau dapat menyerap ke kulit kepala pelanggan. Ya, gunanya untuk agar krim bat menyerap ke kulit kepala pelanggan. Alat yang digunakan untuk proses blow dry atau styling yaitu ada handuk, jepit gigi, sisir ekor, sisir blow atau sisir penggulung, hair dryer. Guna dari handuk yaitu menahan panas dari hair dryer. Jepitan gigi gunanya buat menjepit rambut yang akan diparting.
Sisir ekor untuk memisah atau membagi rambut. Sisir blow atau sisir penggulung untuk membantu pembentukan rambut. Dan hair dryer untuk mengering dan membantu penataan. Selanjutnya hari ini kita laksanakan materi blow dry atau styling. Sebelum itu saya akan mengeringkan dulu dan akan memberikan foam untuk pembentukan blow dry kemudian. Oke. Terima kasih. Kira-kira 70% kering, kita akan memblow dan membentuk rambut ini. Sebelum blow, saya akan memberikan foam dulu. Untuk membagi atau parting. Parting ini menjadi parting sebanyak 4 parting ya, atau 4 blocking. Jadi untuk memblow rambut kita parting dulu untuk membagi dia menjadi step by step. Sebelum itu, selanjutnya kita melakukan pengambilan untuk di blow atau dibentuk menjadi rambut yang bervolume. Saya menggunakan alat blow. Ini dia akan rapi, terus ambil untuk ini sambil dua daerah ini yang harus kau sortir. Kita menggulung dari ujung rambut ke pangkal agar volume hasil dari ngeblow tadi dengan volume yang agak membentuk flowing begini, terbentuk blow. Oke, kita lanjut akan ngeblow dari daerah samping daerah.
rambut tersebut sudah berbentuk atau belum. Untuk membentukkan bagian rambut depan, kita bisa menggunakan sisir blow untuk membentukkan styling rambut poni atau biasa yang disebut rambut katulistiwa. Beda, blow aja. Ya, jadi bentuk rambut dia poninya akan terbentuk. Untuk kita pembentukan bagian samping agar mengenai poni yang sudah dibentuk tadi, kita boleh menggunakan blow dengan menarik rambut untuk men-styling dia ke belakang. Ya. Dan ini adalah proses pembentukan rambut bagian samping berponi. Kita akan membentuk rambutnya dengan mengikuti sesuai model dari rambut kliennya. Untuk mempertahankan dia sebisa mungkin model hairstylingnya ini bertahan sampai sore, kita boleh menggunakan yaitu hairspray. Sekarang customer kita sudah berakhir dan cantik. Coba lihat sedikit di kamera. Lihat sedikit di Oke, model kita atau customer kita, inilah hasilnya. Bahan kosmetik yang kami gunakan yaitu hair foam dan hairspray. Guna dari hair foam itu yaitu membantu dalam penataan atau blow dry, dan guna hairspray membantu menahankan bentuk hair. Untuk penataan sanggul atau hair pix yaitu pertama, sisir sasak, sisir penghalus, roller, jepit bebek, kniper, dan hairpin. Kegunaan yaitu diantara lain yaitu sisir sasak untuk mensasak rambut, sisir halus untuk menghaluskan permukaan rambut yang telah disasak, roller untuk penggunaan membantu dalam pratata, jepit bebek untuk mempertahankan bentuk sanggul, kniper untuk menjepit rambut, hair pick untuk mempertahankan sisa-sisa sanggul. Dan adapun bahan yang digunakan yaitu batok rotan, hair picks. Gunanya batok rotan untuk menjadi dudukan hair picks dan hair pick untuk membuat sanggul. Oke, untuk pembuatan hair picks atau sanggul dari hair piece, kita akan meletakkan hair piece di dalam batok. Jadi menempatkan hair piece ya, maksudnya menempatkan hair piece. Yuk, dengan menusuk penever, menggunakan penever untuk memperkuat dudukan hair piece di batok. Cara seperti ini. Oke. Ya. Kita harus
bisa menggunakan sisir sasak untuk pelan-pelan untuk meluruskan semua rambut yang kusut atau hair piece ya, rambut ini hair piece. Kita menggunakan sisir penghalus juga bisa. Lanjut, saya akan parting ya. Partingnya menjadi 9. Parting menjadi 9 oleh karena hair piece-nya mempunyai volume kecil ya, atau bagaimana, kita hanya bisa membagi dia menjadi 4. Oke, untuk pembentukan pratata atau untuk menggulung roller. Untuk cara penggulungan pratata hair piece dari batok, bisa menggunakan untuk penggulungan pratata awal, rambut bagian depan diangkat menjadi sekitar 90 derajat. Jadi menggulung agak tingginya 90 derajat ya. Jadi, cara menggulung seperti ini. Harus rapi dan rata. Yang kita menggunakan untuk menahan penggulung ini, kita menggunakan pensel. Seperti ini. Oke. Bentuk, kita harus meninggikan tetap seperti semula. Setelah pratata, untuk pembentukan sanggul dari hair piece kita harus menyasak terlebih dahulu. Menyasak ini hanya dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, agar hasil dari sasakan menjadi halus. Untuk pembentukan sanggul dari hair piece ya. Untuk penataan sanggul dari hair piece, kita harus menyasak rambut hair piece dengan cara pelan-pelan agar hasil dari sasakan adalah halus. Untuk mempertahankan ketahanan sanggul, ya bisa kita menggunakan hair seam. Kita menggunakan yang sering digunakan adalah knifer ya. Oke, hair pin sanggul yang terbuat dari hair pin sudah selesai. Ini adalah bentuknya, dan kita akan memperkuat dengan rambut ini. Kita memperkuat rambut ini dengan hairspray. Demikianlah materi gambar ajar yang kami berikan. Semoga menjadi inspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilik dan penyusun pimpinan LKP Nurul. Nomor kontak person 0852 988 7788.